Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Mus'ab bin Umair saat tinggalkan ibunya demi masuk Islam. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Mus'ab bin Umair lahir dari suku paling terhormat di antara orang-orang Quraisy, yakni Hisham bin Abdul Manaf. Oleh sebab itu, dirinya hidup dalam kecukupan dan keberlimpahan. Tubuhnya selalu dibaluti dengan kain-kain mahal nan halus, beserta perhiasan-perhiasannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis mendambakannya dan banyak pula orang tua menginginkan dia sebagai menantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memuji Mus'ab bin Umair dengan berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus potongan rambutnya di Makkah ini selain rambut Mus'ab bin Umair." Selain itu semua, hal yang paling penting mengenai Mus'ab bin Umair adalah bahwa dirinya sangat menyayangi dan menghormati ibunya. Kapan saja ibunya memanggil, dia akan menghampiri. Apapun yang ibunya pinta, dia akan segera memberikan. Begitu pula dengan ibunya. Mus'ab bin Umair pun menjadi anak kesayangan ibunya. Apa saja yang Mus'ab bin Umair minta, ibunya pasti juga akan menuruti. Namun, hidayah Islam akhirnya masuk ke dalam hati Mus'ab bin Umair. Dikutip dari buku biografi 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Khalid Muhammad Khalid, ia pun diam-diam pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk mengikuti kajian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair kemudian memeluk Islam dan menjadi pemuda yang lebih bijaksana dan memiliki hati yang sangat teguh. Setelah masuk Islam, tidak ada yang ditakuti di bumi ini oleh Mus'ab bin Umair kecuali takutnya kepada ibunya. Hunnas binti Malik adalah nama dari ibu Mus'ab bin Umair yang memiliki kepribadian keras dan kuat. Oleh sebab itu, dirinya menjadi wanita yang disegani dan ditakuti. Mus'ab bin Umair memutuskan untuk merahasiakan keislamannya pada orang lain, terutama ibunya. Namun, tentu saja hal ini tidak akan bertahan lama. Hingga sang ibu mengetahui berita mengenai dirinya yang sudah memeluk agama Islam dari Utsman bin Talha. Mus'ab bin Umair diperintah untuk menghadap ibunya, keluarga, dan para pembesar Makkah. Dengan penuh keteguhan, dirinya membacakan Al-Quran kepada kerumunan itu untuk mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan takwa. Ibunya bermaksud menghentikan Mus'ab bin Umair dengan sebuah tamparan keras. Namun, tangan yang hendak digunakan untuk menamparkan itu berubah menjadi lemas dan tidak jadi mengenai wajah anaknya. Ibu Mus'ab bin Umair melakukan berbagai cara untuk menghentikan anaknya dari menyembah selain berhala. Salah satunya dengan mengurung anaknya di dalam rumah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan hatinya, Mus'ab bin Umair akhirnya bisa mengelabui ibunya dan para penjaga untuk pergi hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Mus'ab bin Umair rela melepaskan harta benda, kenyamanan, keberlimpahan, dan bahkan orang tua dan ibunya yang amat ia cintai, demi tetap bertahan dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di agama Islam. Ibunya masih ingin Mus'ab bin Umair untuk kembali ke rumahnya dan menjadi anak kesayangannya dengan melepas agama Islam, namun tentu saja hal ini dia tolak dengan penuh keyakinan. Sang ibu akhirnya menyerah dengan anaknya yang lebih memilih agama Islam daripada menyembah berhala. Ia mengusir Mus'ab bin Umair seraya berkata, "Pergilah semaumu. Aku bukan lagi ibumu." Mus'ab bin Umair mendekati ibunya kemudian berkata, "Wahai ibunda, sungguh Ananda hendak memberi nasihat kepada bunda karena Ananda sungguh merasa kasihan kepadamu. Karena itu, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya."
Dengan penuh emosi dan amarah, Ibu Mus'ab bin Umair menjawab, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan pernah masuk ke dalam agamamu. Sungguh otakku bisa menjadi rusak dan akalku akan dianggap lemah." Akhirnya, Mus'ab bin Umair tetap berpegang teguh pada akidah dan tauhid Islamnya. Sedangkan ibunya tetap berada dalam kemusyrikan tanpa hidayah di hatinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.